Berapa jumlah bus Trans Manado yang tersedia beroperasi sekarang dan berapa harga per unit? Jumlah armada, menurut laporan media dan Dinas Perhubungan, peluncuran awal dilaporkan sekitar 16-19 unit. Beberapa sumber menyebutkan 16 unit yang disiagakan sehari. Sementara ada juga laporan pengiriman penyiapan 19 unit. Perbedaan muncul karena ada unit cadangan dan laporan beberapa antara Dishub Pemkot dan laporan liputan lokal. Sedangkan harga per unit itu menyebutkan harga pembelian per unit bus Trans Manado pembelian kontrak bisa tercatat di dokumen pengadaan atau kontrak Kementerian Perhubungan atau pemerintah kota yang mungkin sampai dengan hari ini belum dipublikasikan secara lengkap. Jadi untuk harga per unit tidak ada angka resmi yang dipublikasikan dari sumber-sumber media ataupun pemerintah kota Kementerian Perhubungan yang saya temukan. Jadi, biaya operasional layanan Trans Manado pada umumnya ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Karena Trans Manado merupakan bagian dari program Bus the Service atau tema bus yang dibiayai menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dalam segmen ini, pemerintah pusat membayar biaya operasional kepada operator bus agar layanan angkutan umum dapat berjalan dengan standar pelayanan yang baik dan tarif yang terjangkau bagi masyarakat. Sementara itu, pemerintah Kota Manado berperan sebagai pendukung dengan menyediakan dan mengelola infrastruktur pendukung seperti halte dan terminal, mengatur lalu lintas dan trayek, serta melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, pembiayaan operasional Trans Manado tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan lebih dominan ditanggung oleh pemerintah pusat dengan dukungan kebijakan dari pemerintah kota. Hingga saat ini belum tersedia data resmi yang mempublikasikan jumlah pasti titik kumpul halte atau terminal bus di Kota Manado, khususnya untuk layanan bus kota seperti Trans Manado. Secara umum, titik kumpul bus berada di terminal utama, halte di sepanjang koridor jalan utama, serta beberapa lokasi strategis seperti kawasan pusat kota, boulevard, dan area perkantoran. Jumlahnya bersifat dinamis dan menyesuaikan rute operasional, sehingga penetapan titik kumpul lebih didasarkan pada kebutuhan trek daripada jumlah tetap yang ditetapkan secara terbuka oleh pemerintah kota. Setelah masa promosi gratis berakhir, tarif resmi bus Trans Manado atau Teman Bus ditetapkan sebesar sekitar 5.400 per orang untuk tarif resmi dengan sistem pembayaran non-tunai atau cash, menggunakan kartu elektronik seperti e-money, Brizi, Flash, atau lainnya. Penumpang juga dapat berpindah koridor tempat biaya tambahan selama perpindahan dilakukan dalam waktu 90 menit. Selanjutnya, mengapa layanan terbatas pada Terminal Malalayang sampai Pelabuhan Manado dan Pelabuhan Manado sampai Bandara Samratulangi? Alasan utamanya adalah operator dan pemerintah memilih koridor yang menghubungkan simpul transportasi utama seperti terminal, pelabuhan, dan juga bandara, supaya dampak mobilitas maksimal dan uji operasional lebih terkendali. Selain itu, ada keterbatasan armada pada tahap awal, kebutuhan penyesuaian GTS atau sistem pelacakan, dan kebutuhan sosialisasi atau pengaturan halte atau IT payment atau cashless. Rencana jangka menengah menyebut akan ada penambahan koridor ketika layanan stabil dan pendanaan atau operasional siap. Jadi, pembatasan rute bersifat strategis dan sementara untuk tahap awal implementasi.